Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Dialog Menyongsong Indonesia Maju kali ini bersama saya Nur Harisya Pratiwi. Saudara, di dalam Permenaker nomor 5 tahun 2018 juga disebutkan bahwa salah satu aspek yang harus dikelola dengan baik oleh perusahaan itu adalah dari sisi psikologi di tempat kerja. Bagaimana hubungan ataupun juga psikologis individu tenaga kerja terhadap lingkungan kerja atau tempat kerjanya itu, karena tentu ini akan berpengaruh juga terhadap kinerja dan juga produktivitas dari tenaga kerja itu sendiri tentunya. Lantas bagaimana untuk bisa menciptakan tempat kerja yang aman serta nyaman, dan ini menjadi tantangan ketiga di tahun 2026 hari ini. Kita akan bahas lebih lanjut dalam Dialog Menyongsong Indonesia Maju bersama narasumber kami yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan. Saya akan sapa terlebih dahulu. Yang pertama, Ketua Indonesian Network of Occupational Safety and Health Professionals, Profesor Dr. Tan Malaka MOH DRPH SPOK Hayu. Halo Prof, selamat datang Prof. Sehat ya Prof ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya Prof sudah hadir. Lalu juga kami sudah kehadiran Ketua Divisi K3 Unsri yang sekaligus juga merupakan Ketua Asosiasi K3L. Ada K3L Provinsi Sumatera Selatan, ada Profesor Heni Fitriani STMT PhD IPU Asian Engineering. Assalamualaikum Prof. Terima kasih juga sudah hadir ya Prof ya. Sama-sama. Baik, dan juga ini hari ini kita agak ramai pemirsa ya. Saya ada satu narasumber lagi. Beliau merupakan Ketua Forum K3 Sumbaksel. Ada Dr. Agita Diora Fitri MKKK Hayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dr. Agita, apa kabar? Baik juga. Oke, kita hari ini akan berbincang lebih lanjut mengenai tema kita hari ini, yaitu kerja aman, pikiran nyaman, yang merupakan tantangan K3 2026. Tapi kita mungkin lebih spesifik untuk membahas bagaimana aspek dari psikososial itu sendiri di lingkungan kerja. Dan pemirsa di rumah juga bisa bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0711311454 atau Anda dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp ke nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda. Saya akan ke Prof. Tan terlebih dahulu, Prof. Tan. Sebenarnya K3 ini mungkin kita sudah sering dengar, tapi masyarakat awam pasti juga mungkin masih belum memahami lebih lanjut sebenarnya K3 itu apa nih Prof, dan harusnya perusahaan atau lingkungan kerja seperti apa sih yang harusnya ada K3? Boleh silakan dijelaskan dulu Prof. Iya, ini dasarnya sebetulnya adalah regulasi satu. Jadi di dalam regulasi Indonesia memang ada kewajiban untuk mengelola K3 di tempat kerja. Kesehatan, keselamatan kerja. Itu lihat ada dua ya. Kesehatan dan keselamatan. Keselamatan itu nyangkut aspek safety-nya, dan kesehatan itu menyangkut aspek kesehatan dari para pekerjanya terutama. Nah karena itu, karena ada basis regulasi. Tapi kalau kita juga bisa melihatnya, bukan cuma regulasi. Karena perusahaan-perusahaan lokal itu selalu akan nanyakan, Prof, ada aturannya enggak? Ya banyak, bukan banyak, buahnya. Buahnya, saking banyaknya. Ya. Tapi ada juga yang sifatnya best practice. So best practice, if you want to be the best, itu you do best practice. So the best practice ini kita bisa nurut perusahaan-perusahaan terbaik. Ya. Jadi praktek ini baik dia regulasi atau best practices, itu dasarnya kuat sekali. Pada intinya mengelola tempat kerja agar dia memiliki 3 macam objektif, 3 tujuan. Kesehatan, keselamatan, dan productivity. Conducive untuk productivity. Nyaman, sehingga seperti tema kita ini kan nyaman. Nah itu salah satu yang dibutuhkan untuk bekerja produktif itu. Dan bekerja produktif itu berarti cuan kan? Iya. Nah, jadi dasarnya bukan cuma regulasi. Jadi kalau saya simpulkan dengan 2 kata, 3 kata, good things to do. Good things to do. Betul. Kenapa ada alasan untuk bahasa Jawanya kalau orang ngerti. Good things to do. So, sesuatu yang baik untuk dikerjakan. Iya. Dan lebih daripada itu dia merupakan regulasi. Saya kira ditinjau dari banyak segi, memang K3 amat dibutuhkan sekali. Jadi tidak ada alasan kalau perusahaan ini tidak memberlakukan K3 itu sendiri ya di perusahaan ya Prof? Bahaya, mereka bisa celaka. Ya. Betul. Bahkan yang sudah dia dilakukan pengaturan dan baik sekali,
masih tabrakan kereta api 15 mati. Betul. Jadi kalau kata orang Palembang ini bukan tabrakan, tumbukan. Tumburan. Nah, jadi ini kan jam 3, orang pada ngantuk kan. Iya. Jadi itu sudah diatur secara ketat gitu. K3 di KIA yang baru ini bukan main, bagus. Tapi toh bisa. Iya. 3 beruntun sekaligus. Mobil, 2 kereta, dan 3 kereta. 3 kereta. Jadi, nah itu juga warning untuk saudara yang memakai electric vehicles ya. Belajar dari situ, itu aspek keselamatan. Fatalities. Iya. Gerbongnya gerbong cewek lagi. Yes. Makanya menteri bilang, pindahin ke tengah, ribut lagi. Terus jadi perdebatan itu ya. Oke, artinya ya ini benar-benar bukan menjadi alasan kalau perusahaan ataupun lingkungan kerja itu tidak ada praktek dari K3 atau keselamatan kerja ini sendiri. Dan saya beralih ke Mbak Agita kalau gitu. Mbak Agita, ini sebenarnya kalau kita melihat dari pekerjaan zaman sekarang, emang ada pekerjaan yang benar-benar aman? Boleh nih Mbak dijawab dulu. Ada nggak kira-kira Mbak? Baiklah, pertanyaannya bagus sekali. Kalau kita ngomong pekerjaan yang benar-benar aman, sepertinya tidak ada di dunia ini. Bahkan tidur pun berisiko. Yes. Karena memang semua pada saat kita pergi ke tempat kerja, pasti ada faktor apa saja yang kita temui. Dari, let's say kita ngomong dari sudut pandang keselamatannya, dari prosedurnya, lingkungan kerjanya, lalu dari sudut pandang kesehatan, dari lingkungan yang sedang dia hadapi, bagaimana posisi dia bekerja, bagaimana beban kerjanya, bagaimana yang dia hadapi saat dia kerja, dan semua aspek yang bisa kita ukur satu-satu. Jadi tidak ada pekerjaan di dunia ini yang benar-benar aman, bahkan seorang presiden sekalipun. Oke, jadi semuanya punya resiko masing-masing ya Mbak ya, dan artinya kesehatan dan keselamatan kerja harus diutamakan tentunya. Baik, saya akan ke Prof. Heni kalau gitu. Prof. Heni, kalau melihat ini kan kita hari ini akan membahas lebih menjurus atau lebih dalam lagi dari sisi psikososial itu sendiri. Nah, kalau dari Prof. Heni melihat aspek psikososial ini untuk di Indonesia itu sendiri secara keseluruhan, bagaimana aplikasinya menurut Prof. Heni? Silakan Prof. Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau kita lihat aspek psikososial ini, kalau di bidang K3 ini memang sampai sekarang ini menjadi suatu hal yang masih diabaikan begitu ya, belum begitu dipentingkan karena kita selama ini priority kita adalah tentang keselamatan fisik, secara fisik. Kalau sampai belum meninggal atau seperti itu kita belum care ya, belum peduli. Nah, jadi aspek psikososial ini sudah menjadi hal yang penting ya, walaupun memang aplikasinya di lapangan belum secara optimal. Nah, inilah jadi kalau kita lihat di perusahaan-perusahaan itu sudah harus tadi mewajibkan K3, apalagi perusahaan yang memperkerjakan lebih dari 100 orang tenaga kerja begitu ya. Jadi kalau dilihat dari Undang-Undang nomor 1 tahun 70 itu tentang keselamatan kerja itu bahwa di situ dijamin bahwa setiap tenaga kerja itu mempunyai hak ya untuk dilindungi dari sisi keselamatannya. Nah, jadi perusahaan itu dalam psikososial ini misalkan hal yang bisa dilakukan tadi ada stress management, anger management, kemudian bagaimana bullying management. Nah, situ semuanya sudah harus mempunyai unit tersendiri. Nah, saya di sini mewakili unit K3 Unsri dan Unsri ini baru membentuk begitu ya. Jadi kita sudah menginisiasi K3 dari universitas dan ini bagiannya dari tidak hanya keselamatan kesehatan tapi juga lingkupnya adalah skupnya lingkungan seperti itu. Jadi kita mencoba menginisiasi bagaimana penanganan K3 ini menjadi hal yang lebih baik dan menjadi budaya. Ya, safety itu menjadi budaya seperti itu. Safety menjadi budaya, safety first ya. Karena safety tadi first. kembali kalau misalnya lingkungan kerjanya aman dan nyaman seperti kata Prof. Tan tadi juga akan muncul produktivitas yang tinggi juga dari tenaga kerja itu sendiri. Saya kembali. Productivity. Cuan yang paling utama harus sekarang kan semuanya serba cuan ya Prof ya. Kalau Jadi kenapa perusahaan enggak? dia in business for profit kan? Betul. Jadi salah satu targetnya jadi harus bisa mengaplikasikan K3 dengan maksimal juga. Saya kembali ke Prof. Tan nih. Prof, kalau dari aspek psikososial di tempat kerja itu kan sebenarnya termasuk apa saja, boleh dijelaskan lebih lanjut lagi nih Prof. Dan kenapa masyarakat di internasional itu menganggap psikososial ini adalah isu yang penting, agak berbeda dengan masyarakat kita di Indonesia. Silakan Prof. Tadi pertanyaan untuk Ibu Gita, Dr. Gita tadi,
apakah ada pekerjaan yang aman? Dan dia jawab itu bagus sekali, yang nggak ada. Tidak ada. Makanya ada istilah safety first. Iya. Tapi kalau di belakang truk itu, yang ditulis itu adalah utamakan sarapan. Nah, gitu kan? Jadi, Beda. udah menarik pertanyaannya. Saya jawab dulu kenapa dunia internasional tertarik. Karena ini pertanyaan yang amat relevan untuk zaman now. Iya. Karena inilah pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh every managers. Semua seniors di tempat kerja. Kenapa dunia internasional? Kenapa pada hari ini tiba-tiba ILO, kita lihat, International Labour Organizations, mengadop tema psikososial. Ya, yang pertama karena dia, ini yang pertama, paling tidak saya bisa share pada kesempatan ini 3 alasan. Yang pertama, karena dia berhubungan dengan health. Ya. Dan sesuatu yang berhubungan dengan health itu kalau nggak diurus, dia jadi cost. Iya. Kalau dia jadi cost, ngurangi cuan. Betul. So we go back to the square one. Nah, yang kedua, dia berurusan dengan productivity. Karena tempat kerja yang nyaman akan membuat orang produktif. Jadi orang sekarang zaman milenial ini, kaum milenial itu menyebutnya sebagai toxic work environment. Wow. Itu istilahnya kaum milenial. Tadinya saya heran-heran, hah, apa lagi ini? Saya kira itu bahan kimia, tapi ternyata enggak. Jadi yang kedua itu related to productivity. Kerja yang nyaman, no stress, orang akan cenderung untuk lebih produktif. Dan yang ketiga, good reason. Because it's part of regulation. Adalah bagian dari regulasi. Itu bisa dilihat di PP nomor 50 tahun 2012, di mana di situ ada sistem manajemen K3 dan di dalamnya ada pengelolaan risiko, termasuk risiko psikososial. Yang lebih spesifik bisa dilihat di Permenaker nomor 5 tahun 2018. Di situ diatur cara ngukurnya dan elemennya apa, itu diatur. Jadi at least 3 reason. Yang pertama adalah health, yang kedua productivity, yang ketiga adalah regulasi. Masih bisa ditambahkan banyak lagi sebetulnya. But we have a limited time, right? Karena kita mau promo dulu juga nih, Prof. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami di Dialog Menyongsong Indonesia Maju, akan kembali usai jeda berikut. Lah, siaran TVRI kok nggak ketemu? Aduh, bisa berabe ini mah. Gak mau ketinggalan siaran TVRI seperti ini? Yuk, scan ulang TV di rumah kamu. Caranya, pastikan TV kamu sudah mendukung siaran digital, biasanya terdapat menu di TV atau siaran digital. Jika menggunakan set-top box, hubungkan kabel HDMI atau RCA ke TV, jangan lupa aktifkan fitur LCN. Kemudian arahkan antena ke pemancar TVRI terdekat. Untuk hasil maksimal, gunakan antena luar rumah agar sinyal yang diterima lebih kuat. Kalau semua sudah siap, masuk ke menu pengaturan, pilih pencarian atau input saluran, lalu pilih scan otomatis. Tunggu proses pencarian hingga selesai, biasanya channel TVRI akan muncul secara otomatis. Kalau siaran TVRI masih belum muncul, jangan khawatir. Lakukan scan manual dengan cara pilih menu input saluran atau program, lalu pilih pindai manual. Masukkan frekuensi sesuai daerah kamu, seperti 538 MHz atau kanal 29 untuk wilayah Palembang, Pagaralam dan sekitarnya, frekuensi 546 MHz atau kanal 30 untuk wilayah Prabu Mulih dan sekitarnya, frekuensi 554, kanal 31 untuk wilayah Sekayu dan sekitarnya, serta frekuensi 522 atau kanal 27 untuk wilayah Lubuk Linggau dan sekitarnya. Setelah frekuensi kita masukkan, kemudian tekan cari atau pindai. Setelah selesai, barulah kita dapat menikmati siaran TVRI, mulai dari TVRI Nasional,
TVRI World, TVRI Sport, dan TVRI Sumsel tentunya. Selamat menonton. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI Sumatera Selatan menjunjung tinggi sinergisitas menuju TV kelas dunia, menciptakan Indonesia cerdas, menyongsong Indonesia maju. TVRI Sumatera Selatan bertekad menjadi TV publik, mampu menjembatani kepentingan masyarakat dan pemerintah. Dari 2024, program keagamaan Islam hadir di layar kaca TVRI Sumsel. Awali hari dengan live cawisan Ba'da Subuh. Seseorang di antara kamu orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan. Live sholat Jumat dan khutbah penuh hikmah. Peringatan Hari Besar Islam yang syarat nilai kebersamaan. Dengan dukungan teknologi informasi, semua program disiarkan live sebagai bentuk kerjasama TVRI Sumatera Selatan dan Masjid Agung SMB Jaya Wikrabo Palembang. TVRI, media pemersatu bangsa. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog menyongsong Indonesia Maju. Saya ingin melanjutkan lagi dengan Prof. Van. Kalau tadi baru dijelaskan mengapa alasan masyarakat internasional menganggap isu psikososial ini penting. Nah, untuk komponen-komponen atau aspek PS di tempat kerja itu sendiri apa saja sebenarnya, Prof? Ya, dan ini agak teoretik pembicaraannya, tetapi penting pada talk show juga kayak begini itu kadang-kadang kita juga harus bicara sedikit teknis agar pemirsa yang juga orang-orang profesional bisa juga ngambil pelajaran. Ini ada beberapa sumber yang bisa kita acu. Misalnya satu kelompok US, Amerika, Kanada, itu sedikit berbeda dengan kelompok Eropa dari UK, Inggris, dan kelompok Skandinavia, dan akhir ini juga ada dari Down Under dari Australia. Oke, saya kutip aja di sini yang dari kelompok US ya. Ini ada 6 di sini ada 6 faktor. Dan ini biasanya mahasiswa S1, S2 bahkan S3 yang ngutip yang ini. Oke. Jadi yang pertama dia bilang work demand. Itu tuntutan pekerjaan. Iya. Artinya berapa demanding kau punya kerjaan. Coba sudah bayangkan kalau pekerjaan Anda bahkan mau ke toilet pun harus diatur. Harus permisi sama supervisor. Nah ini kan bikin masalah secara psikologi. Kalau kau ke toilet juga harus lapor. Kalau kau 3 kali dalam 1 jam ke toilet, pasti dia akan tanya. Lalu, kenapa kau? Kau udah bisa mengatakan, Pak, saya lagi kencing, saya lagi bermasalah. Nah ini kan amat private. Jadi pertanyaan seperti itu, jadi work demand itu amat penting. Work yang demanding, seorang ibu lagi menyusui. Lalu demandnya nggak boleh. Padahal itu aturan, dia harus menyusui anaknya. Bisa ke sini kan. Tetapi nggak boleh, karena ngejar produksi. Ya. Karena produksi kita lagi short. Nah misal, nah ini kan jadi work demand. Kemudian ada, kita cepetin sedikit, ada kontrol. Bisa nggak kita mengendalikan? Seperti di talk show ini kan kita bisa kendalikan sedikit time facing-nya, pace-nya, kecepatannya, dan itu sehingga membuat kita jadi relax, santai. Tapi andai kita harus, nggak boleh ke toilet, nggak boleh badan harus kayak begini, dan seterusnya, itu kan jadi susah, kita tidak bisa kendalikan itu. Betul. Itu menjadi sebab di mana dia menjadi stres. Yang kemudian support, nah ini penting sekali ya, dan ini sering saya dapatkan di Indonesia, support encouragement dari lingkungan. Apa itu lingkungan horizontal dari kolik, atau itu lingkungan vertikal ke bos. Memang salah satu sebab dari stres itu, the boss is so bossy.
You know that? Yeah. The boss is too bossy. So semua orang punya bos. The boss of the boss has a boss. The boss of the boss of the boss has a boss. So semua orang punya bos. Iya. Nah, bagaimana kalau bosnya too bossy? Nah, ini bisa jadi masalah. So saya singkatkan. Kemudian ada relationship, hubungan dengan kolega. Hubungan dengan kolega itu yang disebut kaum milenial toxic work environment tadi, yang ini antara lain ya. Iya. Yang ngerasa tidak fair. Ya, kau harus jaga, bertugas di sini, tahu-tahu kau lihat di roster tiap kali hari besar, hari Minggu, kau selalu ada di roster. Kan ini kan feeling ini something wrong. Yeah. Ini siapa yang bikin? Nah, ini contoh yang bikin itu. Ini real kan, nyata. Saya ambil yang sehari-hari, yang real time ya. Sudah itu role. Kita ngerasa. Seperti misalnya kalau kita menjadi presenter di TV ini kan kita ngatur. Tapi kalau Anda tuh diatur, tidak bisa ngatur, nah itu jadi problem. Anda tidak bisa ngatur. Ke jam sekian kau harus kau harus ada di absen sana, dan tidak bisa telat. Kalau telat itu akan mengurangi gaji. Nah, ini kan kacau. Kemudian change, dan kebanyakan ini masalah ini sudah 20 tahun dibicarakan. Di change, perubahan. Semua di dunia ini berubah kecuali perubahan. Perubahan itu sendiri. Nah, jadi perubahannya adalah bagian dari kehidupan. Baik. Karena itu kalau terjadi perubahan, dan selalu terjadi di perusahaan, ada baiknya pekerja dilibatkan. Kalau tidak, ini akan jadi sumber stres. Misalnya company itu mau dilikuidasi. Tadinya company itu perusahaan asing. Kemudian mau diambil alih oleh domestik, Pertamina lah. Baik. Lalu mereka pojok sana kumpul, pojok sini kumpul, apa yang mereka bicarakan? Gue jadi apa ya nanti kalau sudah diambil alih? Kalau manajemen tetap menutup keran informasi ini akan jadi sumber stres. Akan jadi sumber stres. Ini contoh dari yang change tadi. Jadi semua yang saya kasih contoh tadi ada, kalau ujung Palembang ada nih ya. Benar. Jadi memang dari kejadian yang nyata gitu ya, Prof. Bukan mengada-ada. Oke, baik. Nah, saya beralih ke Prof. Heni kalau begitu. Prof. Heni, ini sebenarnya bagaimana sih, Prof, untuk pengelolaan aspek psikososial di tempat kerja itu sendiri? Apakah ada standar mungkin yang mudah untuk dijadikan sebagai acuan bagi entah itu perusahaan ataupun juga tenaga kerja? Silakan. Ya, tentunya harus menggunakan manajemen resiko ya, manajemen berbasis resiko. Jadi tahap pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi resiko apa saja. Jadi tadi seperti kata Bu Gita, tidak ada yang pekerjaan tidak beresiko. Jadi kita harus mengidentify dulu resiko dari berbagai sumber penyebab resiko ada banyak. Kalau dari fisikal sosial tadi kan banyak dari stres resikonya. Nah itu kan tadi mungkin penyebabnya adalah work demand tadi, kemudian tuntutan kerjaan, kemudian tadi perubahan dan lain sebagainya. Nah itu tadi harus kita bisa mengidentifikasi. Kemudian kalau setelah kita lakukan identifikasi, kita bisa mengklasifikasikan risiko itu berdasarkan kelompoknya masing-masing. Nah kemudian yang penting adalah bagaimana cara kita untuk mengendalikan risiko tersebut. Nah itu hal yang penting. Jadi resiko-resiko tersebut sudah kita bisa hitung seberapa, apakah resikonya besar, kecil, ataupun sedang. Nah itu harus bisa kita lakukan tindakan pengendalian. Seperti apa? Tadi misalkan stres, overload, tadi yang bisa kita lakukan mungkin memberikan cuti seperti itu pengendaliannya, ataupun stress management, anger management yang dilakukan oleh pihak perusahaan dan ini. Jadi tadi aspek psikososial ini kalau kita lihat di lapangan memang tidak terlihat. Tidak bisa kita lihat orang itu stres atau tidak kan seperti itu. Jadi memang perlu survei, perlu penelitian lebih lanjut seberapa kita bisa mengukur kadar stres seseorang kan. Itu sampai orang tuh memang sekarang nih aspek yang bisa dia keluarkan melalui media sosial. Sekarang ini orang stres ngomongnya di media sosial seperti itu. Nah itulah tadi viral seperti itu. Kalau viral ya ini kayaknya. Jadi tadi toksik ya, lingkungan yang toksik seperti apa itu kan lingkungan kerja. Nah itu
yang harus bisa kita lakukan pengendalian seperti itu untuk mengurangi resiko-resiko tersebut. Jadi pengendalian resikonya itu harus dari awal itu sudah paham apa yang harus dilakukan nanti ke depannya seperti apa gitu ya Prof ya. Saya ke Mbak Gita kalau gitu. Mbak Gita, ini berdasarkan berita-berita yang kita dengar tentang perundungan dan juga harassment pada tenaga kerja wanita khususnya. Ini kan kadang wanita seringkali ya dianggap lemah dan akhirnya tadi menjadi korban ujung-ujungnya. Nah, bagaimana seharusnya kita sebagai wanita menyikapi hal seperti ini? Dan mungkin juga untuk rekan kerja yang laki-laki juga bagaimana sebenarnya perlakuannya terhadap rekan-rekan kerja wanita seperti itu. Silakan Prof. Silakan. Baiklah, terima kasih. Sebelumnya kalau kita talking about harassment and sexual harassment, bullying. Kalau kita lihat dari sudut pandang manajemen dulu deh. Jadi sebenarnya ada juga kita bisa mengacu ke ISO 45001 ya, SMK 3. Tentang bagaimana sih manajemen harassment dan bullying di tempat kerja. Lalu sebenarnya itu tuh memang kita harus tegas menolak bahwa tidak ada yang namanya harassment ataupun bullying di tempat kerja. Karena dari WHO aja menetapkan bahwa sehat itu definisinya bukan secara fisik saja, namun secara mental. Jadi memang kalau cara kita menghadapinya ya tindakan tegas yang harus kita lakukan di sini. Baik di lingkungan, karena yang faktanya bahwa di lingkungan itu kadang-kadang harassment itu dilakukan oleh orang-orang yang ditakuti. Contoh nih, ada kasus di universitas yang dosen melakukan sexual harassment ke mahasiswanya, ataupun mahasiswanya sendiri ke sesama temannya seperti itu. Di lingkungan kerja yang mungkin bosnya. Kadang-kadang ada sesuatu yang tidak bisa diungkap karena yang pelakunya itu adalah bosnya sendiri. Tapi harusnya kalau lingkungan itu support dan ada tindakan tegas, itu tuh tidak akan terjadi. Seperti itu. Jadi memang tentang bullying, sexual harassment dan environmental toxic ya, antara relationship antara teman kantor, masih ada kadang-kadang tuh crab mentality. Nah, mulai ada orang-orang yang punya narsistik ya, NPD. Iya, NPD. Nah, sesuatu seperti itu memang sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan, Mbak. Jadi kalau kita ketemu di kantor orang-orang seperti itu, nah, memang itu masih menjadi PR kita sama-sama ya. Bagaimana sih cara menghadapinya orang-orang yang seperti itu? Tapi kalau kita ngomong tentang bullying yang memang penegasan, untuk saat ini beberapa kantor dan instansi pemerintah sudah mulai ada divisinya. Mereka kirim link pengaduan yang dirahasiakan jika terjadi, tapi itu baru di bulan ini. Baru di bulan ini. Mungkin dalam rangka K3 internasional. Seperti itu. Oke, jadi ternyata itu juga baru seperti itu ya. Kadang korban-korban dari sexual harassment ini sendiri juga mungkin ngerasa ini aku menjadi korban, bukan sih, kayak masih abu-abu gitu. Apakah saya menjadi korban? Apakah ini aku aja yang baper atau seperti apa? Nah, itu mungkin yang nanti ke depannya harus harus mungkin bisa diperjelas lagi kepada tenaga kerja wanita khususnya ya, supaya jadi tidak ada keraguan-raguan lagi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut nih Mbak Gita, Prof Feni dan juga Prof Tan, tapi setelah jeda berikut pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Menyongsong Indonesia Maju akan kembali. Rumah kita punya atap, biar hujan gak masuk. Kata ibu, bumi juga punya atap. Hutan yang berfungsi nahan air dan nyimpen pelan-pelan. Kalau atapnya rusak, bocor lagi. Pak, Papa, atap teras bocor nih. Kayak gini kalau hutannya hilang.
Kita bisa benerin atap bumi kok. Nadia, sudah malam. Yuk tidur, Nak. Biar kita bisa tidur tenang. Informasi terbaru lengkap dan terpercaya setiap hari melalui program Berita Sumatera Selatan hari ini. Kami menyajikan berita hangat dari berbagai wilayah di Sumatera Selatan. Kebakaran lahan dan kebun dengan kobaran api yang cukup besar membakar kebun milik warga. Dikemas secara tajam dan berimbang. Tim gabungan dari Basarnas Polsek Rawas Ilir BPBD Muratara. Jangan lewatkan Sumatera Selatan hari ini. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Menyongsong Indonesia Maju membahas tema kita hari ini kerja aman dan kerja nyaman tantangan ketiga di 2026. Saya kembali ke Prof Tam. Prof, kalau berdasarkan mungkin kajian dari Prof based on kejadian di lapangan nih, studi atau bukti-bukti empiriknya ada nggak nih ada nggak nih Prof, dan khususnya mungkin pada tenaga kerja di Indonesia itu seperti apa sih di aspek psikososial ini sendiri? Ya, silakan. itu yang saya tunggu pertanyaan yang kayak begini, yang real time di masyarakat ya. Karena kita jangan terlalu teoretik, ilmu K3 itu amat praktis. Tahu pertama kali didetek di Indonesia kami para profesional di early 90s itu awal tahun 90-an mendetek pertama kali di Riau. Ada sebuah perusahaan pulp and paper, it's a big one. I don't have to mention namanya. Tapi orang di sana kesurupan dan kebanyakan sebagian besar wanita. Dan seperti halnya biasanya, maka mereka akan pergi ke orang pandai kan? Ya. Pergi ke orang pandai. Tapi orang Islam sudah baca Yasin 40 kali, yang Kristen sudah eksosis, yang Buddha sudah bakar hiu, masih kesurupan. Lah jadi gimana? Akhirnya mereka telepon saya dan saya bilang, oke, saya ada di Jakarta dan kalian ada di situ lebih dekat ke Singapura. Nyebrang ke Singapura cari orang namanya Profesor Wai On Pun. Wai On Pun ini kaliber dunia. Jadi singkat kata, nyebranglah si Wai On Pun ke sana dan melakukan penelitian. Eksperimen dia itu mudah. Yang pertama orang di tempat stres dia pindahkan ke tempat yang tidak stres. Yang kedua mereka yang tidak stres dipindahkan ke tempat yang stres. And see what happened. Ternyata yang dari tempat stres pindah ke tidak. Dari yang tempat yang tidak stres pindahkan ke tempat yang stres, jadi stres. Tempat yang stres dipindahkan ke tempat yang tidak stres, jadi tidak stres. Nah, jadi dia ambil kesimpulan dan kesimpulannya yang dipindahkan bos hilang. Jadi yang jadi monster siapa? The boss. So ini adalah contoh yang pertama kali bahwa cerita itu real di sebuah pulp and paper. Kemudian terjadi lagi di situ. Tapi kemudian saya masuk ke dunia akademik, saya membimbing mahasiswa S1, S2, S3 yang meneliti ini ternyata real. Terakhir ada suatu tesis yang bagus sekali dari mahasiswa saya yang cerdas, yaitu stres di kalangan perawat di rumah sakit yang di sudah saya sebutkan rumah sakit ya, yang di kilometer 5 itu. Nah, dekat pasar kilometer 5 itu besar kan? Nah, jadi pada zaman COVID dia ngecek
pada perawat itu stres apa enggak? Saya tahu hasilnya bagaimana. Kenapa saya? Ya karena ini Prof, stres. Kan saya bilang ada insentif. Ya insentifnya ada di koran Prof, nggak ada di rekening. Nah ya itu. Nah, Sumber jadi stresnya di situ. faktor di dalam tempat kerja itu bisa. Jadi bos bisa seterusnya. Lalu kemudian yang formal saya lakukan seperti kata Prof Heni itu kajian risiko. Kata Dr. Agita juga. Kajian risiko ini kerjaan saya. Saya baru pulang dari Riau, baru pulang dari Jambi untuk melakukan hal itu. Jadi beberapa pengalaman terdahulu, misalnya dari kelompok migas. Itu di sini di Prabu Mulih dan di Pendopo. Di dalam kuesioner itu kita pakai kuesioner dan ternyata ada faktor yaitu karir. Mereka ini di Pertamina Prabu Mulih, di Prabu Mulih dan juga di Pendopo. Ngapo kalian stres? Ngapo kalian jadi kayak gini? Itu kata dia anak Palembangnya kan? Iya. Dia bilang saya sudah kerja di sini 20 tahun, Bro. Tapi nggak tahu mau jadi apa, gini-gini aja. Jadi itu dia juga butuh informasi tentang apa pada saya untuk dia di masa depan. Nah itu. Jadi itu di Indonesia baik itu secara akademik, secara empirik maupun real time. Kalau saya melakukan health risk assessment selalu dapat faktornya dan dari faktor itu yang terbanyak adalah workload. Workload itu yang terbanyak bagi kelompok itu, baik itu di migas, baik itu di mining, baik itu di manufacturing, semuanya mengeluh tentang workload. Dan karena itu saya anjurkan kepada kawan-kawan yang kerja di K3 dan kerja di perusahaan sekarang yang sempat menonton ini agar mereka melakukan workload analysis. Workload analysis. Untuk mengetahui seperti apa workloadnya dan seperti kata Prof Heni memperbaikinya. Gitu. Jadi positif ada. Baik, kata Palembangnya adonian. Adonian. Jadi memang benar-benar ada kejadiannya dan ini jadi sangat berpengaruh juga ke kinerja karyawan. Apalagi tadi kalau dari ceritanya Prof serem juga ya Prof ya kalau tiba-tiba kesurupan massal tapi padahal ternyata hanya stres alasannya utamanya. Oke, saya kembali ke Prof Heni nih. Prof, kalau melihat di sisi seperti ini gitu, apakah kalau dari Unsri ini sendiri nih Prof ya, bagaimana kedepannya untuk menghadapi resiko K3 mungkin dari aspek psikososial ini sendiri? Silahkan Prof. Ya baik, jadi tadi sebenarnya sudah dijelaskan oleh Prof Tan juga menyambung ya. Kalau saya nih dari teknik sipil ya, jadi konstruksi. Nah ini penekanan konstruksi itu memang beban kerja, stresnya itu memang tinggi. Pekerja kita lihat pekerja konstruksi itu banyak sekali, melibatkan banyak sekali tenaga kerja. Yang kita itu memang penelitian riset-riset terkait di stres ya, psikososial di tempat kerja konstruksi itu kurang masih ya. Nah itu yang perlu kita tingkatkan kembali ya untuk mengetahui bagaimana beban kerja tadi. Kadang-kadang itu tadi sesuatu hal yang tidak bisa kita lihat, orang tidak bisa speak up tadi kan. Bagaimana upaya yang harus kita lakukan tentunya tadi penguatan kebijakan ya, bagaimana kebijakan dari perusahaan itu juga harus menaungi atau melindungi pekerja-pekerja di yang ada gitu ya. Nah, misalnya di lingkungan Unsri juga seperti itu, bagaimana mahasiswa, dosen, tenaga teknik dan lainnya itu merasa bekerja itu menjadi suatu yang nyaman, sebenarnya aman, sehingga productivity kan yang tujuan kita kan mencapai produktivitas. Bagaimana produktivitas, seberapa besar output yang kita capai dibanding dengan input yang sudah kita keluarkan, itu kan productivity kan. Sehingga itulah karena ujung-ujungnya tadi yang harus kita capai adalah seberapa besar productivity yang harus kita kejar gitu kan. Nah dengan pengelolaan risiko-risiko tadi sehingga yang tujuan kita final adalah mencapai produktivitas yang tinggi tentunya ya. Kemudian juga kita mungkin perlu dari aspek sumber daya manusia, kita lakukan edukasi seperti Stocksul juga ini sebenarnya ajang untuk memberikan edukasi, kemudian pelatihan sehingga orang tuh menjadi lebih terbuka, aware terhadap risiko-risiko yang ada di lingkungan sekitar. Seperti itu. Jadi jangan menganggap misalkan kesehatan mental itu menjadi suatu hal yang tabu ya. Kita tabu, malu berbicara begitu ya. Dan kita tidak terlihat, saya pun
profesor misalkan masih tetap ya mental health, tekanan kerja seperti itu, tapi mungkin tidak bisa kita omongkan ya. Jarang orang yang speak up seperti itu. Nanti kalau speak up nanti tendensinya juga negatif seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana psikososial ini menjadi salah satu hal yang penting dari K3. Jadi tidak hanya K3 keselamatan saja, tapi juga kesehatan. Nah, kemudian juga kaitannya adalah lingkungan. Itu yang harus kita terintegrasikan. Oke, iya boleh silakan Prof. Khusus untuk Universitas Sriwijaya karena dia bagian dari P dan K. P dan K sudah punya regulasi yang terkait dengan itu. Karena itu, saudara, pimpinan fakultas, pimpinan universitas yang bukan cuma di Unsri, belajarlah dari regulasi itu dan masuklah ke internet, lihat ada regulasi terkait itu dan download untuk institusi-institusi pendidikan, baik itu di level rendah, menengah maupun tinggi, sudah ada regulasinya, sudah ada patokannya, sudah ada caranya, ngelola, sudah ada SOP-nya. Iya. Tinggal kita melakukannya. Karena Sriwijaya itu sedikit baru, karena itu Profesor Henny sedang melakukan kajian-kajian ke arah itu. Oke, semuanya sudah ada SOP. Bagaimana praktiknya nanti di lapangan seperti apa? Oke, saya kembali ke Dr. Agita kalau gitu Dok. Ini kalau dari Forum K3 Sumbaksel, langkah ke depannya untuk membuat memang tantangan K3 dari aspek psikososial ini semakin mengecil seperti dan menciptakan ruang kerja yang aman dan nyaman di lingkungan Sumatera bagian selatan ini sendiri seperti apa nih Prof ke depan, Dokter ke depannya? Silakan. Baik. Kalau kita ngomong tantangan mengecil itu sepertinya impossible. Tantangan itu akan selalu ada. Beres di faktor A, faktor B akan muncul tiba-tiba lagi sampai seperti aspek psikososial dulu tidak terpikirkan. Iya. Dulu orang masih ke aspek yang terlihat kan. Iya. Sekarang malah bergeser ke aspek psikososial. Betul. Karena di situ tadi balik seperti yang dikatakan Prof Tan dan Prof Henny, mental health is cuan. Iya. Jadi mereka yang mentalnya sehat, maka mereka bisa berproduktivitas yang bagus juga. Mereka bisa fokus, mereka bisa berpikir dengan tenang dan bekerja dengan semangat seperti itu. Jadi memang mental health itu sesuatu yang matter ya. Jadi kalau kita dari sudut pandang Forum K3 Sumbaksel, kebetulan kita memang sudah ada rencana sih, walaupun perwujudannya masih belum sedikit lagi. Jadi kita memang sudah menunggu ya, kita ada Dewan K3 Provinsi yang sebentar lagi akan diresmikan. SK-nya tunggu dari Pak Gubernur, insya Allah. Jadi di situ kita memang sudah ada rencana. Salah satu aspek yang akan jadi kita perhatikan itu adalah aspek psikososial. Karena lini K3 itu bukan hanya di perusahaan. K3 itu bisa ada di rumah, juga di transportasi, di udara, di kantor. Kadang orang mikir K3 itu hanya di perusahaan-perusahaan besar yang punya hazard yang tinggi seperti itu ya. Sebenarnya bahkan di stasiun ini pun punya aspek K3 yang mungkin belum diukur. Dan aspek psikososialnya juga seperti itu. Ternyata jadi kalau kita ngomong tentang tantangan untuk dikecilkan itu tidak mungkin. Tidak mungkin ya. Tapi kita sekarang bukan belajar untuk mengecilkan tantangan, tapi belajar bagaimana cara beradaptasi menghadapi tantangan yang ada di depan. Sehingga tadi kembali lagi supaya produktivitasnya tinggi dan jadinya cuan. Balik lagi seperti balik lagi karena perusahaan, karena cuan paling penting. Berapa produktif kita lulusan kan? Iya. Oke, baik. Nanti kita masih ada satu segmen lagi, Prof dan juga Dr. Agita, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Dialog Menyongsong Indonesia Maju akan kembali usai jeda berikut. Ketahanan pangan kini menjadi isu yang semakin penting, apalagi di tengah tantangan perubahan iklim, krisis global, dan dinamika ekonomi nasional. Melalui Brigade Pangan, semangat ketahanan pangan terus tumbuh. Lewat Brigade Pangan, Indonesia melangkah lebih dekat menuju cita-cita besar.
bangsa yang mandiri, berdaulat, dan sejahtera lewat tangan-tangan petani. Sekolah pertanian yang tak hanya mengajarkan teori, tetapi juga praktik nyata untuk membangun ketahanan pangan dan energi bangsa. Semua informasi ini kami rangkum dalam Zona Tani. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Pagi Bu Lita. Pagi. Wah, usahanya sudah mulai maju ya Bu? Ya, biasa usaha kecil-kecilan. Jangan salah loh Bu, usaha seperti Ibu ini atau yang sering kita sebut dengan UMKM, salah satu penunjang ekonomi rakyat loh Bu. Anyaman rotan berupa piring, caping, tudung saji, dan aneka keranjang lainnya adalah kerajinan tangan khas Dusun Muara Tenang, Kota Pagar Alam. Dan menjadi cenderamata bagi wisatawan yang berkunjung ke kota wisata Pagar Alam. Industri kecil ini ditekuni masyarakat secara turun-temurun. Ada 95 UMKM anyaman rotan yang tersebar. 235 orang tenaga kerja terserap dengan nilai investasi Rp674.300.000. Bu, saya beli ini ya, tolong dibantu hitung, tapi jangan mahal-mahal loh Bu. Katanya Bapak mau membantu UMKM, kok nawar? Namanya juga pembeli, nawar boleh dong Bu. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Menyongsong Indonesia Maju. Saya kembali ke Prof. Tam. Prof, selanjutnya untuk mungkin apa ya, yang harus benar-benar dilakukan dalam menghadapi masalah K3 di Sumatera Selatan untuk yang termasuk masalah psikososial dan juga kecelakaan kerja yang masih sering terjadi, ke depannya harusnya seperti apa, Prof? Silakan. Ya, ini pertanyaan yang amat menggugah. Dan ini justru dilakukan talkshow kayak begini, saya menjadi emotional release. Kalau enggak jadi sumber stres saya untuk tidak mengatakannya. Sumatera Selatan ini kurang peduli dengan K3. Ada beberapa contoh dan bukti. Kecelakaan itu masih tinggi sekali dan fatality-nya tinggi sekali. Coba saya ambil dua yang terakhir. Satu di perusahaan pulp and paper di Muara Sungai Musi. Apa yang terjadi? Mereka masuk ke saluran limbah dan terhirup gas beracun. Anda kata yang masuk obat. Investigasinya nggak jelas. Ora jelas. Bahasa Perancisnya mak jelas. Nah, yang terakhir waktu Lebaran Haji yang lalu, mati di perusahaan pupuk di pinggir Sungai Musi. Kerja di tempat ketinggian, jatuh. Di hari malam Lebaran. Karena itu sebagai contoh yang fatality, belum lagi yang kecelakaan. Masa bikin LRT aja, ada berapa yang mati? Ya ini nggak masuk akal. Bikin LRT segini pendek, ada yang mati. Menurut regulasi pusat, Sumatera Selatan itu harus memiliki satu lembaga di bawah gubernur untuk ngurusi kesehatan keselamatan kerja. Namanya kalau di pusat itu Dewan Kesehatan Kerja Nasional di K3N. Kalau di daerah namanya Dewan Kesehatan Keselamatan Kerja Provinsi di K3P. Itu menurut regulasi. Gunanya apa? Untuk mengkoordinasikan efforts dari publik, untuk melibatkan partisipasi publik. Karena kalau ditanya budget untuk mengelola K3 itu tidak akan mampu pemerintah. Keahlian melihara K3 juga enggak. Pemerintah itu cuma regulator. Apa mereka ahli untuk mengelola K3? Ya enggak. Yang ahlinya itu ada di luar. Dan karena itu Sumatera Selatan harus memiliki Dewan K3 Provinsi.
Memang ada berita-berita burung, saya nggak tahu burung apa tuh. Bahwa itu sudah akan ditekan oleh Pak Gubernur. Yang terakhir waktu zaman Alek, sebelum Alek. Zaman Alek dia hilang. Nah ini, kalau Dewan K3-nya aja nggak ada, bagaimana kita mau bergerak secara organisatoris untuk mengelola seluruh psikososial di perusahaan-perusahaan atau di tempat kerja yang ada di Sumatera Selatan. Lah nggak ada komandan. Jadi semuanya merupakan inisiatif pribadi, ya kalau mereka mau. Jadi karena itu, yang pertama, siapapun dari pemerintah yang mendengar pembicaraan ini, mohon diprioritaskan. Dewan K3 Provinsi. Karena ini yang nanti akan menjadi leading sectors untuk mengelola K3 di Sumatera Selatan. Kita akan meminta publik, orang ahli, orang profesional, regulators, masuk ke tim itu menjadi sebuah organisasi yang kuat untuk bisa memberikan advice kepada Pak Gubernur, Pak Bupati, dan lain-lain pelaksana. Ini yang good things to do di bidang K3. Mengelola psikososial. Misalnya. Nah itu. Talkshow kayak begini kita bisa lakukan di suatu forum yang lebih besar. Mengikutkan company besar-besar yang ada di Sumatera Selatan. Apa itu migas, apa itu tambang, kebun. Baik. Oke. Sehingga publik akan lebih tahu. Jadi yang pertama, sampai sekarang masih harus diperbaiki. Kalau halusnya ini masih merupakan opportunity. Jiong gitu kan kalau ngomong halus kan. Baik. Kalau Jiong yang terus terang ngomong kepeduliannya rendah. Baik. Ya, harapan ke depan. Oke, baik, terima kasih Prof. Saya beralih ke Prof Eni. Kalau gitu harapannya Prof, mungkin karena kita sudah di penghujung perbincangan kita hari ini, harapan ke depannya untuk praktik K3 di Sumatera Selatan khususnya, silakan. Ya, harapannya sama seperti Prof Tan tadi, bagaimana K3 ini bisa muncul ya di lapangan. Jadi tadi Dewan K3 Provinsi kita bisa terbentuk sehingga karena Dewan K3 kan gabungan ahli-ahli K3 ya dari berbagai aspek sehingga kita ini bisa menginisiasi tadi perubahan lah, change walaupun sedikit ya K3 menjadi, jadi bagaimana K3 itu bukan hanya slogan tapi jadikan itu menjadi budaya bagi setiap orang, setiap bekerja dan juga perusahaan. Jadi perusahaan itu committed. Jadi kebijakan K3 itu kan sudah dimulai dari pimpinan perusahaan masing-masing. Nah itu dari situ ada komitmen bahwa manajemen pusat itu komit untuk menjalankan sistem manajemen keselamatan kerja di berbagai aspek kehidupan sehingga tadi productivity itu bisa meningkat, lebih baik dan meningkat. Oke, kalau dari Mbak Gita silakan terakhir juga sama kurang lebih harapannya tentang praktik K3 di Sumatera Selatan. Oke, menurut saya untuk kalau kita mengatakan tentang praktik K3 di masa depan, untuk K3 itu kalau di organisasi ya, Mbak, di lapangan itu di perusahaan-perusahaan besar itu setara dengan direktur utama. Wow. Kenapa? Karena begitu mereka dianggap setara dengan direktur utama, apa yang mereka kerjakan itu langsung terimplementasikan. Nah, harapan saya ke depan itu para pemimpin, termasuk pemimpin kita tuh ya presiden, gubernur, wali kota, dan bupati dan termasuk juga mungkin pimpinan-pimpinan universitas itu care, punya komitmen manajemen tentang implementasi K3 di tempat kerja karena memang secara real saat ini susah. Kita mau mencoba mengaplikasikan apa yang kita lakukan itu nggak terlalu di notice sama orang-orang, malah dianggapnya ini mengganggu banget kayak gitu. Untuk apa kita meriksa seperti ini, seperti itu. Jadi harapan saya mungkin semoga di masa depan itu kita punya pemimpin-pemimpin yang punya komitmen tinggi terhadap K3 di Indonesia, khususnya di Palembang ya.
Amin. Jadi harapannya semua lini ya, semuanya tuh punya komitmen yang tinggi terhadap implementasi K3 di wilayah masing-masing dan di satuan kerjanya masing-masing. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih Prof. Tan Malaka, Ketua Inospro Indonesia, Prof. Heni Fitriani, Ketua Divisi K3 Unsri, dan juga Dr. Agita Diora Fitri, Ketua Forum K3 Sumbaksa telah hadir di studio hari ini untuk membahas tema kita Kerja Aman, Pikiran Nyaman, Tantangan K3 2026. Semoga kita nanti bisa jumpa di lain waktu dengan pembahasan menarik lainnya. Terima kasih dan sehat selalu serta sukses selalu juga Prof. Dan juga Dr. Agita. Dan pemirsa, inilah akhir perbincangan kami dalam dialog Menyongsong Indonesia Maju hari ini. Akhirnya saya Nur Harisya Pratiwi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.